warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Insya Allah masih kondisi yang sehat ya. Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur dan fungsi ini berhubungan dengan organ pencernaan. Nah, ada hadis yang sudah menjelaskan tentang salah satu organ pencernaan kita, yaitu lambung. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan bahwasanya perut kita sebaiknya terdiri dari 3 bagian, di mana sepertiganya adalah bagian untuk makanan, sepertiganya lagi untuk air, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Jadi, jika jumlah makanan dalam lambung terlalu banyak, maka akan mengganggu sistem pencernaan. Yang akan kita pelajari, pencernaan mekanis dan kimia, organ pencernaan dan fungsinya, organ pencernaan tambahan, enzim-enzim pencernaan. Tujuan pembelajaran. Makanan yang kita makan akan diproses di dalam tubuh kita melalui 4 tahapan. Tahapan pertama ada ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada digesti atau pencernaan. Kemudian ada absorpsi, penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Apa sih yang dimaksud dengan proses pencernaan? Nah, proses pencernaan ini dimulai dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita, di mana di dalam mulut kita terjadi perubahan ukuran menjadi lebih kecil. Kemudian makanan itu akan masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, di mana kemudian masuk ke dalam sel yang melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan akan dibuang, contohnya keringat dan urin. Sedangkan makanan yang tidak tercerna akan dibuang dalam bentuk feses. Pencernaan makanan dibagi menjadi 2, ada mekanis dan ada kimia. Perhatikan di gambar ya. Jadi ini ada seorang anak yang sedang memakan roti berukuran besar. Pada saat roti itu masuk ke dalam mulut, maka di sini gigi dan lidah akan bekerja sehingga roti tersebut ukurannya menjadi lebih kecil. Gigi gunanya untuk menghancurkan makanan yang masuk, sedangkan lidah gunanya untuk membolak-balikkan makanan yang ada di dalam mulut. Nah, perubahan ukuran ini dari besar menjadi kecil adalah pencernaan mekanis. Kemudian, ukuran roti yang kecil ini akan dirombak lagi. Kita tahu roti adalah sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat yang ada dalam roti, lebih tepatnya amilum, akan dirombak dengan adanya air liur. Air liur ini mengandung enzim. Enzimnya disebut dengan enzim petialin. Nah, amilum akan dirombak dengan bantuan enzim menjadi molekul glukosa. Proses ini disebut dengan pencernaan kimiawi. Apa saja sih organ pencernaan? Kita akan mempelajarinya ya. Perhatikan, organ pencernaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencernaan utama, dan yang kedua adalah organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yang pertama adalah mulut. Ini adalah bagian-bagian dari dalam mulut kita, ya. Jadi ada langit-langit, gigi, tonsil, gusi, lidah, ya. Pada saat masuk ke dalam mulut akan dikunyah sehingga ukuran menjadi lebih kecil, dibantu dengan lidah. Nah, pada saat ini terjadi proses pencernaan mekanis.
Kemudian di sini terjadi pencernaan kimiawi. Pada saat bagaimana? Pada saat senyawa kompleks dirubah oleh enzim menjadi senyawa sederhana. Ini adalah kelenjar-kelenjar air ludah yang fungsinya untuk menghasilkan air ludah atau air liur, di mana air liur itu mengandung enzim ptyalin yang dapat merubah karbohidrat menjadi maltosa. Jadi pada saat kita makan nasi, kita akan mengunyah terus nasi tersebut. Lama-kelamaan nasi yang kita kunyah itu akan menjadi rasa manis. Nah, ini yang disebabkan oleh pencernaan kimiawi. Jadi kalau kita perhatikan bentuk gigi itu ada 3 macam. Ada seri, taring, dan geraham. Kalau dihubungkan dengan gaya dan tekanan, maka untuk gigi seri dan gigi taring memiliki tekanan yang lebih besar karena bentuknya lebih kecil. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Gigi taring fungsinya untuk merobek-robek makanan yang masuk ke dalam mulut kita, contohnya ayam, daging, sedangkan gigi geraham fungsinya untuk menghaluskan makanan. Perhatikan luas permukaan gigi geraham. Ya, dengan luas yang lebih tinggi, maka tekanannya lebih rendah dibandingkan dua jenis gigi yang lain. Kemudian organ utama yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran panjang dari belakang rongga mulut menuju ke esofagus. Di sini ada yang disebut dengan epiglottis. Epiglottis ini akan menutup saluran pernapasan pada saat kita memakan makanan. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltis, yaitu gerakan otot kerongkongan yang meremas dan mendorong bulus ke lambung. Perhatikan. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik. Ya, nah di sini meremas dan mendorong sehingga makanannya akan masuk ke sini dan menuju ke lambung. Ini kondisi relaksasi, sedangkan ini kondisi kontraksi atau sedang bekerja. Pada esofagus ini terjadi pencernaan mekanis atau tidak? Ya, tidak ya, karena tidak terjadi perubahan ukuran. Apakah terjadi pencernaan mekanis? Ya, di sini tidak terjadi karena tidak ada enzim di situ. Nah, jadi di sini hanya merupakan jalan masuknya makanan menuju ke lambung. Tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi. Kemudian masuk ke bagian berikutnya yaitu lambung. Pada lambung terjadi pencernaan mekanis di mana otot lambung sedang berkontraksi mengaduk-aduk bulus. Bulus adalah makanan yang sudah hancur ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian terjadi pencernaan kimiawi di mana bulus tersebut akan bereaksi dengan getah lambung. Getah lambung ini menghasilkan asam klorida atau disingkat dengan HCl, kemudian enzim pepsin dan enzim renin. Jadi HCl, asam klorida, ruangan dalam lambung asam yang memiliki pH 1-3. Kita tahu ya pH 1-3 itu sangat asam dan fungsinya untuk membunuh makanan, membunuh kuman yang ikut masuk pada saat kita makan. Kemudian di sini ada enzim pepsin. Protein yang masuk ke dalam tubuh kita dengan adanya enzim pepsin maka akan dirombak menjadi pepton. Pepton ini merupakan gabungan dari polipeptida dan asam amino. Kemudian protein kasein susu dengan adanya enzim renin akan diendapkan. Kemudian di sini
bulus akan berubah menjadi thymus atau bubur usus. Kemudian thymus ini akan masuk ke dalam usus 12 jari. Organ berikutnya yaitu usus halus. Kita perhatikan, ini adalah gambar dari usus halus. Jadi usus halus manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya 0,25 meter. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum yang panjangnya 1 meter. Kemudian ada jejunum atau usus tengah yang panjangnya 7 meter. Duodenum ini memiliki saluran penghubung dengan kantung empedu dan pankreas, sehingga di mana pankreas ini menghasilkan enzim-enzim, yaitu enzim lipase, amilase, dan tripsin. Ini pankreas ya. Kemudian, apa yang terjadi dalam lambung? Dalam lambung, makanan kita yang dalam bentuk lemak dengan adanya enzim lipase akan dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan makanan dalam bentuk amilum akan dirombak oleh enzim amilase menjadi maltosa. Dan makanan yang mengandung protein dengan adanya enzim tripsin akan dirombak menjadi polipeptida. Kemudian getah empedu. Fungsinya untuk mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Nah, ini perhatikan adalah struktur bagian dalam dari usus halus. Jadi, struktur usus halus itu terdiri dari lipatan-lipatan, baik yang di luar maupun di dalam. Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Luas bidang permukaan bagian usus semakin tinggi, maka penyerapannya semakin efektif. Kemudian organ kelima yaitu usus besar. Ini adalah struktur usus besar. Jadi usus besar manusia dibagi menjadi 3, bagian yang naik, kemudian bagian mendatar, dan bagian yang menurun. Fungsinya untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Kadar air sisa makanan yang masih tinggi akan diserap oleh dinding usus besar. Sedangkan kadar air sisa makanan yang rendah, maka oleh dinding usus besar akan mengeluarkan air. Ya. Perhatikan pada bagian usus besar terdapat ujung sekum ada tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing. Umbai cacing ini merupakan massa sel darah putih, di mana sel darah putih ini berfungsi sebagai antibodi, ya, yaitu untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam usus besar kita ada bakteri yang menguntungkan, yaitu bakteri Escherichia coli atau biasa disingkat dengan E. coli. Fungsinya apa? Untuk membantu pembusukan sisa makanan. Jadi, makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, dalam contohnya yaitu serat, selulosa, maka akan dibusukkan oleh bakteri ini. Kemudian fungsi lain yaitu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan tambahan ada 3. Yang pertama hati, kemudian kantung empedu, dan pankreas. Hati ini adalah tempat proses detoksifikasi, yaitu menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Fungsinya untuk memindahkan Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya di dalam hati. Fungsi lain untuk menjaga keseimbangan kadar gula glukosa.
Kemudian kantung empedu, letaknya di bawah hati, fungsinya untuk menyimpan getah empedu. Warnanya hijau kekuningan karena adanya pigmen bilirubin yang berfungsi untuk memecah hemoglobin. Kemudian yang terakhir ada pankreas. Pankreas ini letaknya di balik perut di belakang lambung, mengandung natrium karbonat dan enzim-enzim ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian pankreas ini penghasil kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini fungsinya untuk mengatur keseimbangan glukosa dalam darah. Ya, demikian tadi materi dari saya. Kalau ada yang tidak dipahami, kurang dipahami, silakan dikomunikasikan di WA group. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada materi berikutnya.